Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kosmetikologi ingin mempresentasikan mengenai sediaan kosmetika berdasarkan tujuan pemakaian. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada Arina Sabilahak dan Lina Umami. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi kosmetik, penggolongan kosmetik, preparat mandi, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur, dan preparat perawatan kulit. Definisi kosmetik. Kosmetika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti obat atau bahan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Kata kosmetika berasal dari bahasa Yunani, kosmetikos, yang artinya keahlian dalam menghias. Yulia dan Ambarwati 2015. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Badan POM RI nomor 19 tahun 2015. Penggolongan kosmetik. Penggolongan kosmetik didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 45 /SK/1977 tanggal 22 Januari 1977 dibagi menjadi 1 preparat bayi, 2 preparat mandi, 3 preparat mata, 4 preparat untuk wangi-wangian, 5 preparat untuk rambut, 6 preparat pewarna rambut, 7 preparat make up kecuali mata, 8 preparat untuk kebersihan mulut, 9 preparat untuk pembersihan badan, 10 preparat kuku, 11 preparat perawatan kulit, 12 preparat cukur, 13 preparat untuk suntan dan sunscreen. Preparat mandi. Sabun mandi adalah senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani berbentuk padat, lunak, atau cair, berbusa, digunakan sebagai pembersih dengan menambahkan zat wangi dan bahan lain yang tidak membahayakan kesehatan. Fungsi sabun dalam aneka ragam cara adalah sebagai bahan pembersih. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus nonpolar yaitu gugus R yang akan mengikuti kotoran dan gugus CONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Kotoran tidak dapat lepas karena terikat pada sabun dan sabun terikat pada air. Selanjutnya yaitu syarat mutu sabun mandi. Yang pertama itu kadar air. Kadar air ini sendiri merupakan bahan yang menguap pada suhu dan waktu tertentu. Satuannya itu persen, tipe 1, tipe 2, dan superfatnya itu maksimal 15. Kemudian nomor 2, jumlah asam lemak. Jumlah asam lemak merupakan jumlah total seluruh asam lemak pada sabun yang telah ataupun yang belum bereaksi dengan alkali. Satuannya itu persen, tipe 1 itu lebih dari 70, tipe 2 itu 64-70, sedangkan superfatnya itu lebih dari 70. Nomor 3, alkali bebas. Alkali bebas sendiri merupakan alkali dalam sabun yang tidak diikat sebagai senyawa. Alkali bebas sendiri itu ada 2, dihitung sebagai NaOH, satuannya persen, tipe 1, tipe 2, dan superfatnya itu maksimal 0,1, sedangkan yang dihitung sebagai KOH, satuannya persen itu tipe 1, tipe 2, superfatnya itu maksimal 0,14. Kemudian nomor 4, asam lemak bebas atau lemak netral. Merupakan asam lemak
pada sabun yang tidak terikat sebagai senyawa natrium ataupun senyawa trigliserida. Satuannya itu persen. Tipe 1 dan tipe 2-nya itu kurang dari 2,5, sedangkan superfatnya itu 2,5 sampai 7,5. Yang kelima, minyak mineral merupakan zat atau bahan tetap sebagai minyak. Namun, saat penambahan air akan terjadi emulsi antara air dan minyak yang ditandai dengan kekeruhan. Satunya itu tidak ada atau min. Kemudian tipe 1, tipe 2 superfatnya itu negatif. Selanjutnya yaitu preparat untuk kebersihan badan. Itu contohnya deodoran. Deodoran sendiri adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan, mengurangi bau badan. Deodoran dapat juga diaplikasikan pada ketiak, kaki, tangan, dan seluruh tubuh, biasanya dalam bentuk spray. Bahan aktif yang digunakan dalam deodoran itu dapat berupa yang pertama, pewangi. Pewangi ini untuk menutupi bau badan yang tidak disukai. Yang kedua, pembunuh mikroba yang dapat mengurangi jumlah mikroba pada tempat asal bau badan. Contohnya itu antiseptik. Seperti antiseptik. Antiseptik ini untuk membunuh kuman apatogen atau patogen. Yang selanjutnya itu antibiotik topikal. Dia itu sebagai pembunuh segala kuman. Terus selanjutnya antienzim yang berperan dalam proses pembentukan bau. Terus yang ketiga itu eliminasi bau. Yang dapat mengikat, menyerap, atau merusak struktur kimia bau menjadi struktur yang tidak bau. Preparat cukur. Preparat cukur ini contohnya shaving cream. Shaving cream sendiri merupakan krim kosmetik berbusa yang dioleskan di kulit rambut, terutama wajah dan kaki, untuk memberikan pelumas yang mudah dalam bercukur. Fungsi dari shaving cream sendiri bertindak sebagai pelindung, memberikan kelembapan, menunjukkan jejak arah yang tepat. Sedangkan komponen bahan utama dari krim cukur sendiri itu yang pertama surfaktan, kedua humektan. Humektan ini berfungsi untuk melumasi dan melembabkan kulit. Kemudian emolien. Emolien ini merupakan dia ini untuk melumasi permukaan kulit dan dengan demikian menurunkan koefisien gesekan fase dan menurunkan koefisien antara pisau cukur dan kulit. Selanjutnya yaitu preparat perawatan kulit. Contohnya itu pelembab. Kosmetik pelembab atau moisturizer termasuk kosmetik perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan struktur dan fungsi kulit dari berbagai pengaruh, seperti udara kering, sinar matahari terik, umur lanjut, berbagai penyakit kulit maupun penyakit dalam tubuh yang mempercepat penguapan air sehingga kulit menjadi kering. Kosmetik pelembab yang mengandung gliserol akan mengering di permukaan kulit, membentuk lapisan yang bersifat higroskopis, yang menyerang uap air dari udara dan mempertahankannya di permukaan kulit. Preparat ini membuat kulit nampak lebih halus dan mencegah dehidrasi lapisan stratum corneum kulit. Tetapi konsentrasi gliserol yang tinggi sedikit banyak dapat mengiritasi kulit.
Sekarang konsentrasi gliserol yang lazim digunakan adalah 10-20%. Sedangkan kosmetik yang ditambahkan campuran minyak seperti minyak tumbuhan lebih mudah bercampur dengan lemak kulit, lebih mampu menembus stratum corneum, dan memiliki daya adhesi yang lebih kuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.